Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat dan dalam keadaan baik ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, buka hati dan pikiran kami, siapkan hati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa itu anak sulung? Coba Kak Eva mau tahu. Ada yang tahu nggak ya? Buat adik-adik yang belum tahu, anak sulung adalah anak pertama atau anak tertua dari orang tua kita. Biasanya, anak sulung harus bisa jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Dan anak sulung biasanya juga punya keistimewaan loh. Contohnya, dia boleh berekreasi, dia boleh tidur lebih malam, dan masih banyak lagi. Di perjanjian lama, bangsa Israel juga disebut sebagai anak sulung Allah. Allah mau bangsa Israel bisa jadi teladan untuk bangsa lain. Dengan cara apa? Allah mengasingkan mereka dengan cara menjadikan mereka budak di Mesir. Allah mau mereka bisa belajar bagaimana cara menyembah dan taat kepada Tuhan yang baik dan benar. Setelah 430 tahun jadi budak, sudah saatnya bangsa Israel kembali ke Kanaan. Tetapi Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Hal inilah membuat Allah menjadi marah. Dan akhirnya Allah mengirim Musa untuk memperingatkan Firaun. Kalau Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, maka Allah akan menghukum Firaun dan orang Mesir dengan mengirimkan tulah dan membuat anak sulung mereka mati. Tapi hal ini membuat Firaun tidak takut. Firaun tetap saja tidak mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Musa pun pergi meninggalkan mereka. Lalu tiba-tiba langit menjadi gelap selama 3 hari. Setelah 3 hari, matahari mulai bersinar lagi. Tapi hati Firaun tetap saja masih gelap. Masih saja dipenuhi dengan kemarahan. Dan akhirnya Firaun teringat dengan perkataan Musa. Kalau dia tidak segera membebaskan bangsa Israel, maka Allah akan mengirimkan tulah dan akan membuat anak sulung mereka mati. Adik-adik, Allah tidak mau menghukum orang Israel sama seperti menghukum orang Mesir. Kira-kira kenapa ya? Apakah orang Israel lebih baik daripada orang Mesir? Tidak adik-adik, orang Israel tidak lebih baik dari orang Mesir. Orang Israel ada yang jahat kepada tetangganya, ada yang mulai menyembah dewa orang Mesir, dan lain sebagainya. Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah juga sudah berjanji akan menolong dan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, Allah memanggil Musa dan memberikan pesan kepada Musa apa yang harus mereka lakukan agar mereka terbebas dari orang Mesir. Setelah Tuhan menyampaikan pesannya kepada Musa, Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada tua-tua Israel, dan tua-tua Israel melanjutkan kepada yang lain, menyebarkan pesan itu kepada orang lain lagi. Kira-kira apa ya pesan Tuhan ya? Jadi Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa mulai bulan itu adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Israel, yaitu bulan pembebasan. Mereka akan menghitung tahun mulai dari bulan itu.
Pada hari yang ke-10, tiap keluarga harus menyiapkan domba yang terbaik dari ternaknya dan tidak bercacat. Setelah 4 hari dicek, diperiksa, dan dipastikan tidak ada cacat, maka domba itu harus disembelih. Dan darah yang mengalir, darah yang tumpah ditampung. Dan setelah ditampung, darah itu dioleskan di ambang pintu atas dan kedua tiang rumah. Lalu bagaimana dengan dagingnya ya? Dagingnya dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Kira-kira kenapa ya tidak memakai roti yang enak dan lezat? Jadi roti tanpa ragi itu memang tidak enak adik-adik. Ragi membuat adonan asam. Hal ini menjadi simbol kedengkian dan kejahatan manusia. Sedangkan waktu itu Allah mau mereka makan dengan hati dan pikiran yang sudah dimurnikan. Dan kalau sudah dimakan tapi masih ada sisa itu harus dibakar sampai habis. Adik-adik, pada malam pelepasan itu semua orang tidak boleh ada yang keluar dari rumah. Semua harus di dalam rumah. Sehingga orang tua, ayah, dan ibu harus memastikan anggota keluarganya sudah lengkap. Di dalam rumah mereka makan bersama, bersekutu bersama dengan penuh harapan, dan mereka juga memakai jubah dan sudah menyiapkan tongkat untuk perjalanan mereka. Adik-adik, pada malam yang sunyi, waktu itu tiba-tiba menjadi pecah. Ternyata banyak anak sulung yang mati, banyak orang yang menangis, termasuk Firaun, anak sulungnya juga mati. Dan akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Kata Firaun, "Pergilah kamu dan seluruh bangsamu dari sini. Bawalah semua harta dan ternakmu. Berbaktilah kepada Tuhanmu. Pergilah dan mintakan doa berkat bagiku." Begitu kata Firaun. Adik-adik, sekarang saat yang dijanjikan Tuhan telah tiba. Semua orang langsung bersiap untuk pergi dari Mesir. Dan mereka meminta harta benda kepada tetangganya orang Mesir. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyuruh mereka untuk meminta harta benda kepada orang Mesir. Karena waktu itu ketika mereka bekerja menjadi budak, mereka bekerja dengan keras tetapi mereka tidak menerima upah, mereka tidak menerima bayaran, mereka tidak menerima gaji. Dan akhirnya pada malam itu Allah memerintahkan untuk mereka bisa meminta harta kepada orang Mesir. Dan akhirnya mereka pun keluar dari Mesir dengan pimpinan dari Musa dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Musa. Akhirnya mereka bisa keluar dari Mesir dan mereka bisa pergi menuju Kanaan. Waktu itu hari masih pagi sekali adik-adik. Musa memimpin dan berjalan di depan rombongan. Musa memimpin dengan kekuatan dan kewibawaan dari Tuhan. Waktu itu kira-kira rombongannya berjumlah 600.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Wah, banyak sekali adik-adik ya. Adik-adik, baik orang Israel maupun orang Mesir, mereka sama-sama mengalami malam yang luar biasa. Buat orang Mesir, mereka mengalami kedukaan karena anak sulungnya banyak yang mati. Dan orang Israel, mereka merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan karena akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka bebas dari Mesir. Nah, adik-adik, jika Tuhan memberikan perintah kepada kita, kita harus taati ya adik-adik. Kita harus taat kepada perintah Tuhan agar Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk kita juga. Tapi kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, sama seperti orang Mesir, akan mendapat hukuman. Nah adik-adik, yuk sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Kita bisa siapkan Alkitab kita yuk. Kakak tunggu ya. Nah yuk kita sama-sama baca
dari Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yuk kita baca sekali lagi. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk selalu taat pada perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati, jagai, lindungi kami, dan juga berikan kesehatan pada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.